Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 31. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 31, Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach, dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan Sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah. Amin. Berikut makna Kitab Keluaran pasal 31. Tuhan memilih dan memperlengkapi. Tuhan memilih Bezaleel dan memenuhi dia dengan roh Allah, hikmat, pengertian, dan keahlian untuk membuat kemah suci. Maknanya, Tuhan tidak hanya memanggil, tetapi juga memperlengkapi setiap orang sesuai tugasnya. Talenta adalah pemberian Tuhan. Aholiab dan para pekerja lain juga diberi kemampuan untuk mengerjakan segala perintah Tuhan dengan indah dan tepat. Maknanya, setiap talenta, seni, keterampilan, dan lainnya, adalah anugerah Tuhan dan bisa dipakai untuk memuliakannya. Hari Sabat sebagai tanda perjanjian. Tuhan menegaskan pentingnya Sabat sebagai tanda hubungan antara Tuhan dan umatnya. Maknanya, istirahat bersama Tuhan itu penting, bukan hanya bekerja, tetapi juga berhenti untuk menghormatinya. Ketaatan adalah hal yang serius. Melanggar Sabat dianggap pelanggaran berat pada masa itu. Maknanya, Tuhan menghendaki ketaatan yang sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Hukum ditulis oleh tangan Tuhan. 2 loh batu diberikan kepada Musa, ditulis langsung oleh jari Tuhan. Maknanya, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dan menjadi dasar hidup umatnya.
Keluaran 31 mengajarkan bahwa Tuhan bekerja melalui manusia yang dipilihnya dan memberi mereka kemampuan. Namun, hubungan dengan Tuhan melalui ketaatan dan waktu bersamanya tetap yang utama. Talenta dan pekerjaan penting, tetapi Tuhan harus tetap menjadi pusat segalanya. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.